Tema 8, Subtema 2, Pembelajaran ketiga. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri. Ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya, amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasilah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nomor 1, jenis usaha pertanian. Macam usaha, pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, peternakan lele. Banyaknya 15 orang. Kemudian yang kedua, jenis usaha perdagangan. Macam usahanya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang di pasar, warung, toko kelontong. Banyaknya 10 orang. Kemudian yang nomor 3, jenis usaha jasa. Macam usahanya salon, fotokopi, potong rambut, bengkel, dan cuci motor. Banyaknya ada 6 orang. Kemudian yang keempat, industri kecil. Macam usahanya mebel dan pembuatan tempe. Banyaknya ada 3 orang. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan belajar tentang desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun, di desa Trunyan jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mapasah. Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli.
lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Selanjutnya, buatlah kelompok diskusi bersama 4-5 orang temanmu. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali? Yang pertama, di Desa Tenganan terkenal dengan kesederhanaannya. Yang kedua, di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua bahkan di atas pohon. Yang ketiga, di Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Soal yang kedua, adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah itu? Sebagai contoh, Reog Ponorogo. Kota Ponorogo di Jawa Timur dikenal sebagai kota reog. Reog mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dadak merak seberat sekitar 50 kg dengan kekuatan gigi selama pertunjukan berlangsung. Satu kelompok reog biasanya terdiri dari seorang warok tua, sejumlah warok muda, pembarong, dan penari Bujang Ganong dan Prabu Klono Suwandono. Soal yang ketiga, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lain? Saling menghormati dan menghargai antara suku satu dengan yang lain. Kita juga harus menganggap bahwa perbedaan suku dan adat istiadat bukan merupakan suatu masalah atau ancaman, melainkan suatu potensi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kita harus melestarikan kebudayaan dan mempelajari adat istiadat suku lain. Tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer.
Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Bentuk usaha ekonomi kelompok yang ketiga adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Selanjutnya, kamu telah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Yang pertama, firma. Pengertiannya, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya, pendiri firma biasanya orang yang saling kenal. Setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Pengertiannya, CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya, terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV.
Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Kemudian selanjutnya perseroan terbatas. Pengertiannya, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Untuk selanjutnya, koperasi. Pengertiannya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-cirinya, bertujuan menyejahterakan anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertiannya, BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya, dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi.